Halo, saya Riko Satria, CEO Pesan Lokal. Terima kasih sudah bergabung di Pesan Lokal. Kami di Pesan Lokal memiliki visi untuk mensupport merchant-merchant pesan lokal untuk bisa go digital dan menjalankan bisnisnya dengan lebih gampang. Jadi mulai hari ini, saya pastikan bahwa bisnis Anda akan semakin gampang untuk dijalankan. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai apa yang pesan lokal bisa lakukan untuk memaksimalkan bisnis Anda, kita ingin mereview lagi apa yang customer Anda lihat apabila Anda membagikan halaman pesan lokal Anda. Jadi kalau kita buka, di sini kebetulan saya pakai Android ya, kita buka Chrome, kita ketikkan, nah ini pesan.to Brownie, ini akun demonya kita. Jadi yang customer Anda akan lihat adalah persis seperti ini, maksudnya tentunya dengan nama toko Anda nantinya. Jadi pesan.to Brownie, di sini ada catatan penjual. Jadi bagian atas kita lihat ada profil toko. Terus kemudian ada catatan penjual. Kita tulis di sini kita ada produksi setiap hari Senin dan Kamis. Order maksimum H-1 ya. Anda bisa set catatan penjual nanti di menu lainnya. Bagaimana caranya? Saksikan terus episode-episode berikutnya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, terus di sini ada kategori. Kita bisa pilih langsung kategori. Kebetulan kita cek di sini ada best seller, brownies, pie, cookie, dan cake. Kita bisa aja langsung loncat misalnya ke bagian cookie. Nah, di sini. Jadi pesan lokal itu sangat ideal apabila Anda memiliki produk di bawah 200. Kalau di atas 200 bisa saja, cuma tidak akan terlalu nyaman di sisi customer karena dia harus scrolling, kecuali Anda membagi kategori-kategorinya cukup banyak. Oke, kita sekarang coba belanja aja ya. Ini yang dilakukan oleh customer Anda. Misalnya dia beli coconut bar, dia tambahkan kemudian hazelnut brownies. Oke, kita coba aja dengan dua produk. Yang dia lakukan adalah pencet checkout. Ya, ini saya sudah isi nama ya. Nama saya Riko, alamat pengiriman Hamsa Fansuri, Surabaya. Terus ini nomor WhatsApp saya. Kemudian pesanannya bisa kita lihat, kita bisa nuliskan catatan untuk penjual. Misalnya tolong dikirimkan agak sorean, atau misalnya kalau ada makanan saya tidak mau yang pedas dan segala macam lah ya. Terus kemudian di sini ada metode pengiriman yang kebetulan kita set ada 4. Free, kurir lokal Surabaya, ada flat rate dan ada tulisan 15.000. Maksudnya apa? Kalau 15.000 itu kita set sendiri. Bagaimana cara setnya setelah ini kita akan bahas. Jadi misalnya sekarang saya tulis kurir lokal Surabaya flat rate. Pembayarannya saya pilih BCA atas nama disilang-silang ya supaya kita tidak langsung menunjukkan. Oke, terus kemudian pesan sekarang. Nah, maka di sini ada halaman pesanan sukses. Jadi ada nomor telepon saya, ada alamat, ada pilihan pengiriman, dan yang enak buat customer adalah nomor rekening. Ini sengaja kita set 000. Ini bisa di kopas atau copy paste ya. Jadi bisa di copy, kemudian dia bisa dengan enaknya misalnya masuk melalui m-banking. Nah, bagaimana kalau misalnya di sisi merchant? Jadi sisi customer sebenarnya sudah selesai sampai di sini, dan di saat yang sama customernya akan menerima WhatsApp. Jadi customernya akan menerima WhatsApp seperti ini dari pesan lokal. Nah, ini pesan lokal, Hai Riko, orderanmu sudah diteruskan ke Brownie. Harap tunggu WA konfirmasi orderan dari Brownie untuk instruksi pembayaran. Nah, di sini kita juga cantumkan link kalau misalnya customer ingin langsung mengkontak ke merchant atau ke Brownie atau ke Anda. Jadi bisa langsung aja klik di sini untuk menghubungi merchantnya langsung. Nah, bagaimana sisi Anda sebagai merchant? Di saat yang sama, begitu customer sudah selesai order, Anda akan menerima 2 notifikasi. Satu melalui WhatsApp. Jadi kita cek di sini melalui WhatsApp pesan lokal. Kebetulan saya sudah save nomornya pesan lokal. Jadi di sini Brownie ada orderan baru, ada nama dan segala macam ya. Dan kita boleh kontak customer. Jadi ada wa.me, kita langsung klik. Jadi kita langsung me-WhatsApp direct ke customer. Nah, buat kebanyakan merchant, nomornya pesan lokal itu di pin paling atas. Tujuannya adalah supaya mereka tahu mana yang customer yang order dan mana yang tanya-tanya. Kalau customer order berarti dia akan masuk ke namanya pesan lokal dan pin paling atas. Terus kemudian notifikasi yang kedua adalah di sisi atas ini. Jadi ada notifikasi. Nah, di sini terlihat ada order baru dari Riko.
kita bisa klik dan langsung masuk ke pesanan saya tadi. Jadi udah direct nih. Ada alamat saya, ada nama, dan kita bisa menghubungi customer juga di sini. Jadi dipencet hubungi, maka kita akan langsung tersambung ke, ada pilihannya mau telepon atau WhatsApp. Kita lewati dulu aja. Terus ada pesanannya. Dan yang unik adalah kadang di bisnis kita ada customer yang meminta mau nambah produk atau mau mengurangi produk atau mau menambah jumlah. Nah, bagaimana cara edit transaksi kita akan jelaskan nanti di modul cara mengurus atau mengedit order atau transaksi. Nah, di sini semua udah selesai dan yang kita lakukan hanyalah proses pesanan, atau kalau misalnya nanti ada perubahan kita bisa kirim rincian yang akan saya jelaskan nanti di modul cara mengedit transaksi. Jadi demikianlah sangat-sangat mudah menggunakan pesan lokal. Tahap pertama, customer bisa sangat mudah, dan kedua, Anda juga sebagai merchant bisa langsung mendapatkan data customer, dia order apa aja, lebih terstruktur, lebih nyaman dari sisi melihat keseluruhan order. Sekarang saatnya onboarding proses. Jadi kali ini tutorial bagaimana cara Anda mendownload kemudian setting toko untuk pertama kalinya. Jadi yang pertama adalah Anda buka dulu Play Store Anda, kemudian diketik saja pesan lokal, disambung semua, maka Anda akan ketemu pesan lokal paling atas ya. Nah, kemudian klik install. Setelah terinstall, maka Anda bisa langsung klik open, dan pesan lokal akan terbuka untuk pertama kali. Silakan masukkan nomor handphone tanpa angka 0 ya, jadi langsung 81. Oke. Kemudian ada OTP. Anda bisa cek SMS Anda untuk OTP. Verifikasi. Kemudian kasih akses ke pesan lokal. Nah, di sini didaftarkan tokomu, ada satu hal yang paling penting yang pertama kali Anda harus setting, yaitu berikan nama toko. Semua merchant pesan lokal namanya selalu pesan.to. Ini alamat websitenya atau mini site atau kita ngomongnya katalog online. Pesan.to/nama toko Anda. Karena kali ini kita ngesetnya cuma boleh satu kali. Jadi pastikan Anda memilih nama yang pas, jangan terlalu panjang karena apa? Nanti tidak terlalu bagus untuk dibagikan. Jangan juga yang terlalu pendek karena nanti tidak sesuai dengan identitas Anda. Jadi kalau misalnya namanya Dapur Ibu Susi, Anda bisa aja pakai namanya /Dapur Susi atau garis miring Dapur Ibu Susi, boleh. Tidak usah menambahkan titik atau underscore, lebih baik disambung. Atau misalnya pesan.to/Ibu Susi. Oke, semoga cukup jelas. Jadi misalnya di sini saya ketik aja brownie ya. Brownie. Kemudian pesan.to brownie. Kayaknya saya tambahkan 1 sengaja karena brownie sebenarnya udah terdaftar ya. Jadi kita tes saja untuk kali ini. Nah, yang Anda perlu atur pertama kali sebenarnya hanya ini. Di atas Anda bisa lihat identitas toko, ada logo toko, dan ada banner. Nah, logo dan banner bisa di-set belakangan. Jadi kali ini saya lewatkan dulu aja. Kemudian ada detail toko, Anda bisa tambahkan deskripsi toko. Tapi apakah harus sekarang? Tidak juga. Jadi kali ini kita langsung daftar saja. Oh ya, deskripsi toko harus. Jadi deskripsi toko. Jadi kalau misalnya ada yang harus gitu ya, Anda akan mendapatkan notifikasi. Jadi saya sendiri lupa nih. Jadi tidak masalah, dimasukkan aja deskripsi toko. Misalnya kami adalah toko, kami adalah penjual brownies paling enak di Jawa Timur. Oke, alamat tidak perlu dulu, coba kita daftar. Oke, alamat harus, kita masukkan alamat kantor kita. Surabaya, Jawa Timur. Oke, kemudian daftar. Tokonya sudah selesai dibuat, dan waktu pertama kali tokonya selesai dibuat, maka sebenarnya katalog online Anda sudah jadi. Boleh kita cek
pesan.to /brownie, pakai E-nya 3 tapi kali ini. Nah, ini toko Anda pertama kali karena belum punya produk, tetapi sebenarnya toko Anda udah jadi. Dan link ini Anda bisa langsung bagikan ke teman-teman Anda. Oke. Jadi yang Anda bisa set di toko adalah yang pertama tadi nama, terus deskripsi toko, dan juga yang paling penting adalah nama katalog online Anda. Nah, kemudian apa yang Anda harus set selanjutnya yaitu pembayaran. Pembayaran yang kita jalankan yang pertama kali aktif adalah bayar di tempat, tetapi tentunya Anda boleh set setelah itu ya, maksudnya tidak dinonaktifkan pun boleh. Jadi kalau misalnya di sini tambah pembayaran BCA misalnya. Oke, ini sudah ada beberapa contoh. Anda bisa kasih bintang-bintang supaya tidak disalahgunakan misalnya. Jadi BCA nama, saya tulis aja ya, nama RI, terus saya bintang-bintangin aja, SAT bintang-bintangin. Oke. Nomor rekening boleh diatur, boleh enggak. Cuma saya lebih senang kalau diatur aja. Dan kita sudah punya algoritma gitu ya, kalau customer masih perlu dihitungkan ongkos kirimnya kemudian, maka nomor rekeningnya tidak keluar. Nunggu Anda sendiri yang menyampaikan. Oke, jadi nomor rekeningnya misalnya 088123456. Oke, simpan. Maka metode pembayarannya sekarang kita punya dua. Bagaimana dengan bayar di tempat kalau misalnya saya mau nonaktifkan? Saya bisa nonaktifkan. Oke, simpan. Dan saat ini nomor rekeningnya hanya satu, yaitu BCA tadi. Nah, terus kemudian apa yang bisa kita set lagi yaitu pengaturan pengiriman. Nah, di sini kita sudah mengaktifkan beberapa metode yang biasanya dipakai, tapi tentu saja Anda bisa mengganti lagi. Di pengiriman misalnya, di Jakarta, di Surabaya, juga di banyak tempat kota-kota besar di Indonesia, cukup banyak sekarang berkembang kurir-kurir yang ongkos kirimnya fixed rate. Ada yang 10.000, 15.000, atau 20.000. Contohnya saja di Surabaya, banyak kurir yang antara 12.000 sampai 15.000 all Surabaya. Nah, jadi yang kita bisa lakukan adalah misalnya kurir dalam kurung fixed rate. Oke, terus kemudian atur ongkos kirimnya karena udah fix, saya atur aja misalnya 15.000. Kurir Surabaya. Oke. Kemudian simpan. Maka di sini kurir Surabaya fixed rate langsung aktif. Saya misalnya nonaktifkan, diambil di tempat, bisa. Terus kalau misalnya kita mau luar kota misalnya, Malang. Terus ditulis saja misalnya via travel. Misalnya atur ongkos kirim kita aktifkan 30.000, disimpan. Terus apalagi yang bisa kita aktifkan? Misalnya aja Anda ternyata mau ngirim dalam bentuk misalnya udah kemasan gitu, jadi via JNE misalnya atau JNT, ditulis saja. Saya tidak memihak salah satu ya, jadi terserah Anda. Atur ongkos kirimnya maka di off kan, karena Anda tidak tahu akan mengirimnya kemana. Jadi yang muncul nantinya adalah ongkos kirim dihitungkan kemudian. Nah, maksudnya apa? Customer Anda akan melihat bahwa ongkos kirimnya akan dihitung kemudian, maka Anda harus mengedit dulu ongkos kirimnya berapa setelah ngecek. Nah, apakah tidak bisa langsung dicek? Sekedar info saja, kita sedang OTW ya, untuk integrasi juga dengan beberapa kurir yang bisa mengirimkan keluar kota, sehingga customer nanti tinggal memasukkan kotanya saja atau kabupatennya, di mana ongkos kirimnya nanti langsung otomatis terhitungkan. Cuma saat ini masih belum. Oke, kemudian yang Anda bisa lakukan berikutnya adalah masuk ke toko saya, bisa upload banner toko sama logo toko. Dan kalau Anda pada saat ini sebenarnya Anda sudah bisa membagikan, tetapi tentunya harus upload produk dulu ya, di mana upload produk modulnya kita jelaskan di modul berikutnya. Kalau Anda ingin membagikan link toko Anda bisa copy saja, maka
tinggal di paste misalnya di grup WhatsApp atau misalnya dibagikan di DM-nya Instagram atau dimanapun, itu bisa langsung, atau diklik di sini logo share. Oke, seperti itu. Kemudian Anda bisa pilih misalnya WhatsApp langsung ke Instagram atau mungkin share di Facebook. Oke, sekian dulu. Saya harap dengan setting awal hari ini juga toko Anda sebenarnya sudah aktif. Nanti di modul berikutnya kita akan berbicara mengenai produk dan juga mengenai transaksi. Modul produk. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengupload produk dan apa saja yang perlu disetting di sisi produk. Pertama kita buka dulu aplikasi pesan lokal kita, kemudian klik di produk. Nah di sini kebetulan sudah ada beberapa produknya dari Brownie, merchant demonya kita. Nah kalau misalnya kita ingin menambahkan sebuah produk, klik tombol hijau yang di bawah tambah produk. Dan di sini ada beberapa settingan yang nanti akan saya jelaskan. Cuma yang jelas pertama kita klik dulu foto utama, kasih akses ke pesan lokal untuk ngecek foto dan video, kemudian ambil foto dari galeri. Kalau Anda misalnya ingin langsung memfoto juga bisa, ambil fotonya dari kamera. Jadi di sini cek dari galeri. Saya ambil di sini foto yang ini. Saya tadi kebetulan mencari apple pie. Terus kemudian foto kedua. Oke. Sudah ada 2 foto. Dan di pesan lokal sebenarnya Anda bisa memasukkan sampai 5 foto. Jadi menurut saya sudah sangat cukup kalau misalnya Anda memiliki stok foto yang banyak untuk sebuah produk. Nah di sini misalnya kita kasih namanya classic apple pie. Terus harga normalnya misalnya 32.500. Apakah boleh kita memakai harga diskon? Iya. Ditinggal kalau misalnya Anda mau mengatur harga diskon, tinggal di on kan saja atur diskonnya, terus di sini ditulis 30.000 misalnya. Terus kalau misalnya Anda ingin atur stok, maka bisa dinyalakan stoknya di sini. Kalau misalnya tidak, kali ini kita nggak usah dulu ya, atur stoknya dimatiin. Terus detail barang, deskripsinya kita tulis saja apple pie dengan resep kuno, warisan keluarga. Kategorinya kebetulan kita sudah bikin beberapa, ya kita masukkan kategorinya pie. Kalau Anda belum punya kategori, bisa tambahkan kategori. Jadi kalau di sini saya masukkan kategorinya pie, kode barang saya lewatin. Nah di sini ada atribut produk bestseller, akan kita coba setelah ini. Jadi ini saya simpan dulu. Setelah produknya berhasil disimpan, maka dia akan masuk di bawah, di paling bawah. Harganya ada harga coret, harga aslinya 32.500 dicoret jadi 30.000. Nah, bagaimana dengan di sisi katalog online kita bisa cek. Coba saya refresh dulu. Maka saya akan cek ke bagian pie. Ini brownies, cookies. Nah, pie. Sekarang sudah ada, yang tadinya belum ada ya. Dan di sini ada harga coretnya 32.500 menjadi 30.000. Nah fotonya tadi ada beberapa, munculnya di mana kita bisa klik di katalog online kita dan di sini ada foto kedua. Kalau Anda fotonya ada 5 ya bisa digeser-geser sampai 5 kali. Terus kemudian kalau misalnya kita mau ngedit nih, harganya sudah nggak diskon, tinggal dimatikan saja, atur diskonnya, kita simpan. Maka kemudian di halaman di sini kita coba refresh. Kita pilih pie lagi, maka harganya tadi yang ada diskon sekarang udah nggak ada, kembali ke 32.500. Oke, mudah ya. Nah terus pertanyaannya, ada beberapa orang yang bisnisnya dia sekali bikin itu berbeda-beda. Jadi misalnya apple pie ini minggu ini bikin, minggu depan nggak bikin. Maka kita bisa, waktu apple pie, kita bisa matikan di sini. Tampilkan barang di website, kita off-kan. Kita simpan. Maka di katalog online kita coba refresh, kita masuk ke bagian pie, hilang.
Hilang ini bukan berarti kita mendelete produknya, tetapi kita tidak ingin kita tampilkan dulu sementara. Oke, kita kembali lagi ke sini. Bagaimana kalau misalnya kita menciptakan kategori baru? Kita bisa masuk ke kategori. Saya sangat menyarankan kalau Anda punya banyak produk, lebih dari 10 produk, tolong dikategorikan supaya juga customer lebih enak melihatnya. Misalnya saya tulis kategorinya Apple Pie, saya bikin kategori sendiri. Oke, sekarang sudah ada Apple Pie. Dan di klasik Apple Pie-nya akan saya ubah menjadi Apple Pie. Oke, jadi yang kategorinya tadi Pie, saya ubah menjadi Apple Pie, kita simpan. Dan saat ini kita coba pindah ke katalog online kita refresh dulu ya, karena terjadi perubahan kan tadi. Maka di paling atas sekarang, di bawah yang best seller, menjadi Apple Pie. Dan menunya tadi klasik Apple Pie. Jadi Anda bisa melakukan berbagai macam susunan kategori, merubah produknya ikut kategori mana, itu di dalam aplikasi, dan kemudian sesaat kemudian di halaman katalog online itu juga bisa langsung berubah. Nah, terus kemudian di sini kan ada best seller. Apa maksudnya best seller? Best seller itu adalah tidak termasuk di dalam kategori. Jadi kalau Anda cek misalnya ini ada item, ada kategori, di kategori tidak ada best seller. Jadi best seller ini dia akan selalu muncul paling atas. Bagaimana cara settingnya? Kita masuk ke produk yang kita inginkan jadi best seller. Contoh tadi produk classic Apple Pie, saya bikin jadi best seller. Maka saya scroll paling bawah, ini ada atribut produk best sellernya, saya on-kan. Begitu di on-kan, saya simpan. Kita ke depan, kita refresh, kemudian best sellernya yang tadinya awalnya cuma 2, sekarang classic Apple Pie pun ada di paling atas atau di kategori best seller. Tetapi kategori Apple Pie-nya dia juga muncul, jadi best seller ini akan menduplikat sebenarnya. Jadi langsung muncul di paling atas. Saran saya jangan lebih dari 6 produk muncul di best seller. Karena Anda tidak bisa ngomong, oh semua produkku best seller, kita maunya seperti itu. Tetapi akan sangat baik, mungkin 5 atau 6 produk saja yang kita taruh di best seller. Atau misalnya boleh juga maksimum 10 lah. Lebih dari itu menurut saya customer juga ngerti gitu loh. Wah kok semua disebutnya best seller. Oke, jadi sekian dulu untuk setting produk. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan hubungi support. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai alur order di pesan lokal. Jadi setelah customer bertransaksi di halaman katalog online Anda, apa yang terjadi dan apa yang Anda harus lakukan. Jadi yang pertama, kita mencoba dulu. Kali ini saya akan tunjukkan dulu, saya sudah berhasil melakukan order. Sama seperti di hari pertama ya, kita membahas soal itu. Nah jadi kita akan mendapatkan 2 notifikasi. Yang pertama adalah melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp kita, saya sangat sarankan sekali lagi save nomor yang pesan lokal kirimkan ke Anda. Dikasih namanya pesan lokal, dan akan lebih enak lagi kalau misalnya Anda mempin supaya dia muncul paling atas. Jadi ini saya barusan mencoba untuk memesan di Brownie, tokonya demo kita. Jadi Brownie ada orderan baru. Nah ini ada nomor handphonenya. Yang saya lakukan pertama kali adalah begitu saya terima WhatsApp, saya akan klik nomor wa.me-nya. Jadi ini nomornya customer, Anda perlu sampaikan, halo Kak Riko, atau panggilan Anda terserah aja ya, saya dari Brownie dan orderan kakak sudah kami terima. Jadi di reply aja, terus kemudian ceritakan aja misalnya tolong ditransfer, dan kalau sudah transfer bisa kabarin di nomor ini. Oke, itu yang pertama. Bagaimana kalau misalnya step yang kedua, Anda menerima notifikasi, karena ini akan berjalan dua-duanya. Maka saya kasih alurnya ya. Yang pertama tadi adalah kalau melalui WhatsApp kita bisa langsung klik wa.me-nya, kita follow up. Jadi jangan dibiarkan, jangan menunggu customer mengkontak Anda. Jadi Anda harus fast respon. Begitu terima order masuk, tolong reply dulu. Oke, kemudian kalau misalnya melalui notifikasi bagaimana? Di sini ada nih order baru dari Riko. Maka akan langsung masuk ke orderannya Riko gitu ya.
masuk ke order Enrico, tulisannya seperti ini. Yang kita bisa lakukan adalah kalau misalnya ongkos kirimnya sudah ada, maka sebenarnya cara yang pertama tadi udah bisa langsung dilakukan. Kalau misalnya ternyata di sini ongkos kirimnya belum ada, si Rico ini memilih Paxel, pengiriman ke luar Surabaya. Yang kita bisa lakukan adalah satu, menambah ongkos kirim. Diklik aja tambah ongkir. Kemudian misalnya setelah kita cek misalnya websitenya Paxel, harganya 15.000. Oke, kita simpan. Maka setelah itu ongkos kirimnya akan terupdate dan totalnya sudah terupdate juga. Yang tadinya 65.000 ditambah 15.000, 80.000. Jadi di sini kita bisa menambahkan ongkos kirim. Sekalian saya kasih tahu juga kalau misalnya ternyata pembelinya berubah nih, mintanya bukan pakai Paxel, misalnya minta pakai JNE atau JNT. Kita bisa klik yang tombol pensil ini. Kemudian kita pilih pengiriman yang ada. Kalau memang JNE belum ada ya kita bisa tambahkan dulu di metode pengiriman. Tapi misalnya ternyata dia di Surabaya dan ternyata kurir lokal Surabaya itu flat rate, kita bisa ganti di sini. Ongkos kirimnya misalnya 15.000 ya. Ya kita simpan. Maka metode pengiriman dan biayanya sudah langsung terupdate. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa kirim ulang rinciannya. Ingat tadi customer kita sudah menerima WhatsApp dan WhatsApp-nya dia ongkos kirimnya masih belum ada, bukan 0 ya, tetapi masih menunggu dihitungkan. Jadi yang Anda bisa lakukan setelah atur ongkos kirim adalah kirim rincian pesanan, maka langsung masuk ke Rico ini tadi dengan nomor telepon ini dan kita bisa langsung send. Jadi inilah kemudahan di pesan lokal, Anda tidak perlu ngetik ulang. Saya tahu banyak yang menjalankan lewat WhatsApp dan ini juga keluhan saya sebenarnya sebagai customer atau sebagai merchant juga banyak yang mengeluh ke kita. Aduh repot, mesti ngetik ulang pesanannya apa, totalnya berapa. Padahal kalau melalui pesan lokal, transaksi kita bisa langsung set ongkos kirimnya berapa, dimasukkan hitung ongkirnya, terus kemudian tinggal satu tab kirim rincian pesanan, maka langsung ada formatnya, beserta juga metode pembayarannya yang dia pilih. Nah, kasus berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya customernya menambah produk. Hal ini sangat-sangat sering terjadi. Misalnya, oh ya itu Bu, aku minta dong yang ini misalnya stuffed caramel brownies-nya nambah 1. Ya, kita bisa edit di sini. Kita edit jadi 2. Atau misalnya, aku mau sekalian dong, ternyata ongkos kirimnya murah ya. Bisa sekalian aja deh daripada ongkos kirimnya bolak-balik. Kita bisa klik ditambahkan produk, misalnya pesen raspberry bar, kita tambahkan, misalnya beli 1 atau kalau misalnya beli 2, kita bisa langsung tambahkan dan otomatis di depan totalannya, ya ini sejenis kayak nota lah ya, invoice, langsung nambah juga stuffed caramel brownies-nya jadi ada 2, Nutella brownies-nya 1, raspberry bar-nya 2 dan subtotalnya di 145, kurirnya 15, terus totalnya 160. Sekali lagi Anda nggak perlu mengetikkan ulang WhatsApp-nya, tinggal dipencet lagi kirim ulang rincian pesanan, maka totalannya langsung ada. Jadi hi Rico, detail ordermu di brownie. Nah ini setelah revisi gitu. Setelah revisi jadinya seperti ini. Jadi produknya seperti ini, terus ongkos kirimnya, terus kemudian pembayarannya BCA-nya berapa. Kalau misalnya dia milih BCA. Nah jadi sangat-sangat mudah sebenarnya untuk melakukan rekapan transaksi. Nah, kalau kayak gini ya, perhitungan transaksi, Anda mau ngedit, mau nambahkan catatan, misalnya kalau misalnya jualan makanan atau misalnya ini Nutella brownies. Nah, ada nambahkan catatan misalnya jangan terlalu manis. Padahal kalau kita beli brownies sih pengennya manis ya. Misalnya aja ya, nambahkan catatan jangan terlalu manis, simpan. Maka catatan itu juga akan terupdate di sini ya, jangan terlalu manis bisa dibaca. Jadi notes pun kita bisa tuliskan. Bayangkan kalau ini misalnya Anda yang selama ini usahanya lewat WhatsApp, saya sangat yakin Anda perlu kertas lagi dan mencatat secara manual. Dan yang sering salah adalah pada saat customer mengubah transaksinya. Mengubah transaksi maksudnya apa? Aku nambah ini dong. Aku yang kemarin yang ini nggak jadi. Dan itu kita semua tulis di kertas. Kalau Anda masih melayani orderan satu harinya cuma 5 atau 8, mungkin tidak terlalu repot. Tapi kalau udah di atas 20,
sedikit banyak waktu Anda akan tersita, dan yang paling pusing adalah otak Anda yang tersita untuk mengedit-ngedit penjualan tersebut. Padahal kalau di pesan lokal ini semua sudah dengan gampangnya Anda tinggal tap di dalam handphone Anda dengan tampilan yang sudah sangat nyaman, dan tinggal satu tap kirim pulang rincian, udah bisa langsung selesai masalah Anda. Oke, itu mengenai atur transaksi. Berikutnya kita akan berbicara mengenai bulk order atau proses transaksinya. Nah, saat ini kita melihat misalnya di kolom transaksi ya. Anda masuk ke aplikasi Anda, setelah home, di sebelahnya ada produk, di sebelahnya lagi ada transaksi, kita tap transaksi. Maka di sini ada beberapa sheet baru, proses, batal, selesai. Oke. Nah, proses yang baru, bukan proses yang baru ya, transaksi yang baru adalah semua transaksi yang masuk ke dalam aplikasi atau ke dalam katalog online Anda. Jadi misalnya ini ada Rico melakukan transaksi 2 kali, ada Hendra, ada Rico lagi, ya ini saya sudah coba-coba ya. Bagaimana kalau misalnya itu kita pindahkan ke proses, apa maksudnya? Jadi transaksi baru untuk beberapa bisnis bisa langsung dipindahkan ke selesai. Contoh Anda misalnya jualan groceries. Jualan groceries begitu Anda mengirimkan dan customer terima, itu bisa langsung dipindahkan ke selesai tanpa harus melalui proses. Tetapi kita memang sengaja masukkan ada proses di tengah-tengah. Tujuannya adalah buat yang orang-orang yang bisnisnya di open PO. Jadi saya akan jelaskan kenapa kita masukkan ke proses ini sangat-sangat penting, karena rekapan Anda cuma dalam satu kali klik. Rekapan pembelian, rekapan pembayaran, pengiriman, dan produk itu cuma dalam satu kali klik. Nah, jadi saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana kita memproses transaksi. Jadi caranya sangat gampang. Saat ini sudah ada kotak kecil di sebelah kiri. Kita bisa memilih langsung beberapa. Anda bisa pilih melalui di dalam transaksinya, jadi masuk ke dalam transaksinya bisa, tetapi akan jauh lebih mudah kalau kita langsung pilih beberapa langsung di depan. Nah, tapi sebelum kita coba, di sini ada yang set ongkir, ada petunjuk set ongkir dan tidak ada kotaknya. Maksudnya apa? Kalau belum di set ongkos kirimnya, maka dia transaksinya belum bisa diselesaikan atau belum bisa diproses. Ini secara logika aja, kalau Anda belum memutuskan atau menulis ongkos kirimnya, yang jelas kan ya nggak mungkin diselesaikan karena transaksinya masih belum tuntas. Jadi yang Anda bisa lakukan adalah masuk ke sini, pengirimannya misalnya kita masukkan 12.000, sama seperti tadi ya, disimpan, terus kemudian sudah terupdate, kita kembali. Nah, maka yang transaksi tadi set ongkirnya sudah hilang. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan saat ini? Misalnya ini orderan ini dan ini, kita langsung ubah statusnya menjadi selesai misalnya, karena memang sudah diantarkan dan memang sudah selesai. Kita bisa ubah status selesaikan pesanan. Maka 3 transaksi tadi dia akan pindah ke selesai. Dan kalau pindah ke selesai berarti itu secara pembukuan sudah bisa dibikinkan invoice, ceritanya seperti itu. Nah, terus kemudian kita pindah lagi ke baru. Kalau misalnya ternyata ada yang batal, dia kontak, aku nggak jadi deh, aku batal aja. Maka misalnya ini Alex dan Ava, kita ubah status, kita batalkan. Maka dia tidak akan masuk totalan di halaman depan, karena kalau di home itu ada dashboardnya, itu transaksi selesai berapa kita ketahuan. Jadi memang ada orang yang sudah pesan tetapi ternyata nggak transfer atau sudah melewati masa PO juga belum transfer, atau ditanyain mau dikirim kemana nggak menjawab, maka transaksi itu bisa diselesaikan atau bukan diselesaikan, dibatalkan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada set ongkir dan orangnya tidak bisa dikontak lagi? Kita bisa masuk ke dalam, kita langsung batalkan pesanan. Jadi tidak bisa melakukan bulk action atau langsung dipilih tadi karena ongkos kirimnya belum bisa di-set. Jadi Anda harus masuk ke dalam transaksinya, terus kemudian batalkan pesanan. Nah, jadi sangat-sangat mudah untuk memindah-mindahkan ini, dan kita nanti akan merekapnya juga akan jauh lebih gampang kalau misalnya kita taruh semua di proses. Oke, semoga cukup jelas. Kalau misalnya kurang jelas,
Anda bisa kontak support kita anytime. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai fitur rekap. Jadi fitur rekap ini sebenarnya waktu pertama kali pesan lokal keluar itu belum ada. Sampai ada beberapa minggu kemudian ada salah seorang teman saya yang mengeluh dia kalau terima open pre-order itu bisa sampai kurang lebih 100 orderan. Dan itu untuk proses merekapnya sangat-sangat ribet. Jadi waktu itu kita di tim developernya pesan lokal, kita berdiskusi gimana ya caranya supaya bisa membantu pengusaha ini. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa pesan lokal ini hadir untuk Anda, bukan untuk saya, karena apa? Semua solusi yang kita tawarkan sebenarnya bukan idenya kita. Semua itu muncul dari Anda semua, teman-teman kita, yang dimana kita sendiri ingin membantu atau mensupport bisnis Anda supaya lebih mudah untuk dijalankan. Nah, jadi bagaimana rekap pesanan itu dibikin? Jadi kalau misalnya sini sekarang saya masuk ke aplikasi pesan lokal, kita kembali ke transaksi. Begitu sampai di transaksi, misalnya di sini sudah ada banyak proses, tapi saya pilih semua. Coba saya ubah dulu ke selesaikan ya. Jadi sisi proses sekarang 0, kosong. Nah, misalnya ini saya buka nih satu-satu transaksi ya. Rico ini pesen ada 2 stuffed caramel brownies, Nutella brownies, raspberry bar. Terus kalau misalnya ini ada 4 misalnya transaksi terakhir. Saya tinggal pilih 4 transaksi ini. Kemudian saya ubah statusnya ke proses pesanan. Maka saat ini di proses pesanan, itu ada 4 transaksi. Yang saya lakukan untuk merekap ini semua adalah saya masuk ke lainnya. Terus kemudian di sini ada rekap pesanan di proses. Saya masuk ke sini dan 4 transaksi tadi langsung otomatis direkapkan. Dan sesuai dengan 4 transaksi tadi adalah stuffed caramel brownies-nya ada 5 pesanan. Artinya apa? Kalau misalnya saya tadi open PO, saya memasak atau baking stuffed caramel brownies-nya 5 kali atau 5 piece gitu ya. Terus raspberry bar-nya 2, strawberry bar-nya 2. Let's check ya, apakah benar stuffed caramel brownies-nya ada 5 pesanan. Oke, kita kembali. Ini Rico pesan stuffed caramel brownies-nya 2. Oke, terus kemudian Rico yang kedua stuffed caramel brownies-nya 1, total ada 3. Hendra Atmojo stuffed caramel brownies-nya 1, dan terakhir ini Rico lagi stuffed caramel brownies-nya 1, totalnya 5. Jadi bayangkan kalau Anda menuliskan ini di dalam kertas, kemudian dituliskan satu persatu, akan sangat memakan waktu. Jadi sebenarnya yang kita tawarkan di pesan lokal adalah bukan sesuatu yang ajaib, tidak. Tetapi bayangkan Anda menulis satu-satu, merekap, itu mungkin bisa habis waktu setengah jam, 1 jam, ada beberapa orang bisa sampai 3-4 jam. Karena yang direkap perlu beberapa step. Belum kita ngomong pembayaran, belum mengatur pengiriman. Sedangkan di pesan lokal, tadi rekap pesanan, produk 1 kali klik, oke, terus kemudian pengiriman juga 1 kali klik, 1 transaksi pakai kurir fixed rate, 1 pakai kurir, yang satunya pakai kurir lokal Surabaya. Totalnya ada 4 transaksi. Terus kemudian pembayaran 2 pakai OVO, 1 pakai Mandiri, 1 lagi pakai BCA. Jadi kalau mau ngeceknya lebih gampang. Kalau Anda backgroundnya mungkin finance, ini namanya konsolidasi rekening, akan sangat mudah. Saat ini direkod, ini kita versinya 1.4. Sehingga rekap prosesnya masih di depan. Ini tidak bisa kita klik. Tetapi saat ini juga tim kita sedang mengembangkan, nantinya OVO nama Patriot diklik 2 transaksi ini akan keluar nomor transaksinya, kodenya, dan juga nominalnya. Sehingga kita waktu ngecek OVO kita lebih gampang. Oh, ini nominalnya 165.000. Oh, ini pesannya si Rico tadi. Atau misalnya ini nominalnya 75.000. Oh, ini pesannya si Hendra, misalnya seperti itu. Jadi sabar saja, karena mungkin pada saat Anda sudah mendengarkan video ini, kayaknya sudah ada fitur tersebut. Oke, itu aja proses rekapan. Kalau Anda yang mau ditanyakan, silahkan hubungi support kita ready untuk Anda. Atau kalau misalnya Anda ada masukan mengenai proses rekapan, silahkan juga sampaikan ke report. Kita akan berusaha untuk mensupport Anda. Kita sekarang membicarakan mengenai catatan toko dan menambahkan user.
Apa maksudnya? Kalau kita cek di dalam katalog online Anda, ini kita pakai contoh Brownie ya, sama seperti contoh-contoh yang lain demonya. Di sini ada catatan penjual. Dan catatan penjual ini uniknya adalah juga masukan dari merchant-merchant awal kita, teman-teman kita yang saya sangat berterima kasih karena dari mereka lah kita dapat banyak masukan di awal-awal kita launching. Nah, jadi catatan penjual waktu itu ada kesulitan menyampaikan bahwa aku ini open pre-order loh, bukan kamu pesan hari ini bisa langsung mendapatkan hari ini. Sehingga mereka minta bisa nggak ya ada tulisan misalnya open PO itu misalnya H-1 atau kita pre-order setiap hari, Anda harus pesan hari ini kita antarkan besok. Ada beberapa merchant waktu itu menuliskan di banner di atas. Oke, boleh juga, tetapi kalau kita lihat seperti ini, tampilan bannernya jadi tidak cantik gitu. Sedangkan kita mau tampilan di atas benar-benar cantik, sehingga kita tambahkan saat ini ada catatan penjual. Nah, kalau di Brownie, di sini ada tulisannya nih, kita ada produksi setiap hari Senin dan Kamis. Order max H-1 ya. Nah, bagaimana cara kita memasukkan di dalam catatan penjual? Kita kembali ke depan, masuk aplikasi pesan lokal Anda, klik line-nya, dan cari di sini catatan toko. Nah, tampilkan catatan tokonya saya on-kan. Jadi boleh aja sebenarnya kalau misalnya Anda tidak memasukkan catatan toko, tinggal di off-kan. Sesimpel itu. Tapi kali ini saya nyalakan. Dan seberapa panjang sih kita boleh menuliskan catatan? Sebenarnya bisa panjang, 250 karakter. Cuma di depan kita batasin hanya 2 baris. Saran saya juga catatan toko jangan terlalu panjang juga. Orang nantinya tidak akan membaca. Jadi cukup sebenarnya 2 baris. Apa aja yang bisa dimasukkan ke dalam catatan toko? Misalnya satu, ada promo minggu ini misalnya, tulis saja ya, kita langsung coba. Minggu ini huruf besar ya, minggu ini free ongkir, pembelian 100.000 misalnya seperti ini. Terus kita bisa enter di bawah apalagi yang Anda bisa masukkan, misalnya tadi promo free ongkir atau ada paketan, paket baru brownies plus pie 70.000 misalnya. Nah, Anda bisa masukkan beberapa catatan toko misalnya seperti free ongkir atau paket baru, atau misalnya kita open PO-nya setiap hari apa. Ada merchant kita yang open PO-nya tidak setiap hari, tetapi seminggu sekali atau seminggu 2 kali bisa dituliskan. Open PO setiap hari Kamis dan Sabtu, atau pengiriman hanya setiap hari Kamis dan Sabtu. Max order H-1. Anda bisa masukkan di dalam catatan penjual. Atau kalau misalnya kami juga terima pembelian di store kami, buka setiap hari jam berapa sampai jam berapa, itu silahkan juga tuliskan di catatan penjual. Jadi misalnya ini saya tulis minggu ini free ongkir pembelian 100.000, paket baru brownies plus pie 70.000. Saya simpan, maka saya keluar, saya refresh, langsung catatan penjualnya juga berubah. Minggu ini free ongkir pembelian 100.000, paket baru brownies plus pie 70.000. Sesimpel itu. Anda bisa membuat catatan penjual, mau mengganti terserah Anda kapanpun, dimanapun. Ada paket baru langsung diganti aja, karena benar-benar semudah itu membuka aplikasi kemudian edit di catatan penjual. Oke, itu mengenai catatan penjual. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silakan ajukan ke support. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalnya kita punya admin, atau kita punya CS, atau kita punya finance? Saya tahu beberapa dari Anda bisnisnya bukan skala rumahan lagi yang Anda harus handle sendiri. Walaupun awalnya kita membuat pesan lokal, waktu itu berpikir adalah banyak orang yang menjalankan bisnis hanya dari rumah, hanya dipegang handphone sendiri untuk berjualan. Tetapi kenyataannya adalah begitu kita jalan beberapa saat, ternyata cukup banyak yang sudah punya admin. Ada yang punya admin 1, ada yang punya admin 2, bahkan ada yang punya keluarga juga dipekerjakan, suaminya juga ikut handle misalnya. Nah, itu menjadi masalah karena apa? Di versi awal dulu pesan lokal hanya bisa loginnya 1 orang, sehingga apa, orang lain tidak bisa login gitu. Tapi saat ini begitu versi 1.2 sebenarnya kita sudah bisa menambahkan user. Caranya seperti apa?
Pertama buka aplikasi pesan lokal Anda, terus klik lainnya, terus kemudian akun pengguna. Nah, di sini belum ada karena apa? Saya belum menambahkan. Yang saya perlu lakukan adalah menambah user. Namanya misalnya Patriot, emailnya patriot@pesanlokal.com. Terus handphonenya, misalnya saya masukkan, ini ngaco aja ya, jangan ditelepon. Terus wewenangnya di sini kita ubah semua jadi administrator. Maksudnya apa? Ya CS atau finance nanti semua dimasukkan dulu menjadi administrator. Kedepannya kita akan bikin beberapa role. Begitu saya tambahkan user, wah emailnya udah digunakan. Kita bikin email ngaco dulu aja ya. Nah, akun berhasil didaftarkan, maka Patriot akan muncul di halaman depan ini, dan si Patriot ini dia bisa login ke akun pesan lokal melalui nomor handphonenya dia tersebut yang tadi kita udah masukkan. Yang boleh memasukkan hanyalah owner. Jadi waktu Anda mendaftar pertama kali di pesan lokal, nomor handphone yang Anda daftarkan itu adalah nomor handphone owner. Jadi itu nomor handphonenya Anda. Jadi sedangkan si Patriot ini kita tambahkan dia sebagai CS atau finance buat dia ngecek penjualan, buat dia melakukan rekapan, tetapi kita tidak perlu memberikan nomor handphonenya kita ke dia gitu loh. Kita bisa tambahkan sebagai user. Oke, seperti itu aja. Nah, bagaimana kalau misalnya si user ini kita bisa juga kirim notifikasi pemberitahuan. Nanti berikutnya, di update berikutnya kita bisa melakukan update notifikasi atau manajemen notifikasi. Ditunggu saja update berikutnya dari pesan lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pesan lokal dan kita akan mereview sedikit beberapa fitur yang akan dan sangat akan berguna untuk kita dalam menjalankan bisnis terutama di WhatsApp. Sebelum kita masuk ke hal-hal teknis seperti setting, kemudian operasional dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah dengan aplikasi pesan lokal ini kita bisa memberikan customer kita sebuah pelayanan self-service. Jadi kalau sebelumnya kita mengirimkan produk list kepada customer yang bertanya produk listnya, kita mengirimkan foto mungkin ya, mengirimkan ya beberapa foto dan juga harga, ribet lah istilahnya ya. Customer kita juga agak bingung juga nyocokin foto dan juga harganya ya mungkin. Nah, dengan aplikasi pesan lokal ini kita seakan-akan punya mini toko online sendiri tanpa setup yang ribet. Kita tinggal share price list-nya, produk katalognya kepada customer kita. Nah, kita seakan-akan sangat mudah seperti ini teman-teman. Tinggal klik price list dan kita share ke WhatsApp. Nah, otomatis customer kita tinggal klik link tersebut dan juga mereka langsung diarahkan di produk katalog yang memiliki tampilan yang cantik. Nah, sekilas ini mirip dengan fitur bisnis profile produk katalog. Fitur di WhatsApp bisnis kan ada produk katalog ya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya ini mirip. Cuman ini nantinya lebih lengkap di aplikasi pesan lokal ini lebih lengkap untuk fitur ke belakangnya. Kalau di WhatsApp bisnis kan cuma ada produk katalog, kemudian apabila customer tertarik, mereka diarahkan ke chat ya. Nah, sedangkan di aplikasi pesan lokal ini, mereka begitu tertarik, mereka bisa memasukkan ke keranjang belanja, checkout, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi fitur kedua dari pesan lokal yang cukup kami gandrungi juga, kami senangi juga, yaitu automatic checkout. Jadi begitu mereka tertarik, mereka tinggal isi beberapa data yang kita minta mereka isi, seperti di sini ya ilustrasinya ya. Nah, mereka tinggal check out, mengisi alamat, mengisi nomor HP,
kemudian pengiriman, pembayaran, dan sebagainya itu secara otomatis. Nah, kita nggak perlu lagi nih sebelumnya kalau teman-teman ya pasti pernah nih mengirimkan form order ke customer ya. Nah, kita nggak perlu lagi memberikan PR kepada customer untuk ngisi form. Karena kalau ngisi form seperti ini, form pengiriman, ini ribet sekali teman-teman. Kita harus copy. Kalau kita ya sebagai customer yang dikirimi seperti ini, kita harus copy teksnya, ketik satu persatu lagi. Ribet lah pokoknya. Tapi kalau dengan pesan lokal ini, semua otomatis. Jadi, begitu mereka melihat produk listnya, mereka tertarik, mereka membeli, mereka langsung bisa check out di sana. Dan canggihnya lagi, begitu check out, nah mereka dapat invoice-nya secara otomatis di WhatsApp. Plus kita sebagai merchant atau sellernya mendapat notifikasi secara otomatis juga. Jadi flow-nya seperti ini teman-teman. Nah, di aplikasi pesan lokal ini, begitu terjadi transaksi order, nah server dari pesan lokal akan memberikan invoice-nya langsung langsung ke WhatsApp-nya pengorder atau buyer. Nah, seperti ini teman-teman. Dan isinya ya langsung invoice-nya lengkap secara otomatis. Plus mereka juga bisa langsung chat. Mereka disediakan oleh server pesan lokal untuk chat langsung ke kita. Sini WA tertentu. Plus kita juga diberikan notifikasi oleh server pesan lokal bahwa ada orderan baru. Nah, langsung masuk ke chatnya kita, berisi orderan, dan kita tinggal konfirmasi orderan ini. Nah, kita bisa chat customer kita langsung ke nomor ini, kita tinggal klik gitu aja. Nah, ini praktisnya teman-teman. Jadi, secara otomatis server pesan lokal ini akan mengirimkan pesan ke buyer dan juga ke kita sebagai seller, merchant secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi nih ngirim invoice secara manual ke WhatsApp mereka atau reminder mereka ya tentang invoice-nya. Nah, itu semua dilakukan oleh servernya pesan lokal. Nah, this is yang membuat saya excited ya. Karena untuk seller-seller seperti kita ini benar-benar bermanfaat dan juga benar-benar membantu kita dalam proses closing. Nah, beberapa fitur lainnya yang juga berguna dan sangat-sangat menarik adalah quick link bio. Nah, di modul-modul sebelumnya kan kita sudah pernah belajar tentang BioLinky ya. BioLinky yang bisa kita gunakan sebagai website link call to action ke WhatsApp kita. Begitu ada yang mereka tertarik dengan produk kita atau penawaran kita, mereka klik, terus mereka masuk BioLinky, dan mereka masuk ke WhatsApp kita ya. Nah, BioLinky itu kita bisa ganti dengan tampilan yang lebih menarik dengan quick link bio-nya pesan lokal. Nah, seperti ini teman-teman. Sangat menarik kan? Jadi nama tokonya kita apa, terus ada daftar ya. Mereka bisa langsung WhatsApp kita, bisa melihat katalog online, bisa ke sosial media yang kita Instagram, atau ke pesan di GoFood. Nah, tampilannya pun juga menarik teman-teman. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk kita sebar di beberapa sosial media kita seperti Instagram bio. Di Instagram bio kan kita bisa sematkan linknya ini. Kemudian di akun TikToknya teman-teman, apabila teman-teman sudah menggunakan TikTok untuk promosi. Kemudian di Facebook juga kita bisa tautkan link bio-nya ini. Di Google Business juga bisa. Basically everywhere kita bisa tempatkan quick link bio ini dimanapun. Nah, fitur-fitur yang lain yang juga nggak kalah penting adalah di pesan lokal ini kita bisa
gampang untuk kelola pesanan. Jadi ada pesanan kita bisa kelola statusnya, sudah diproseskah, sudah selesaikah, sudah terkirimkah. Itu jauh lebih mudah teman-teman. Kemudian kita juga bisa cek rekap laporan tentang transaksi. Nah, itu juga kita bisa akses dengan mudah. Jadi nggak perlu nyatetin lagi satu persatu, langsung otomatis kita tinggal akses saja laporannya, total penjualan berapa, transaksinya berapa, dan kita bisa download CSV untuk kita olah lagi. Download Excel atau CSV seperti ini ya. Kemudian ya kita juga bisa menyimpan daftar kontak customer kita di aplikasi pesan lokal ini. Nah, jadi bisa sekalian list building teman-teman. Jadi orang-orang yang sudah chat, yang sudah order melalui pesan lokal dan masuk ke WhatsApp kita bisa simpan nih nama dan nomor WhatsApp-nya. Nah, itu teman-teman sekilas tentang aplikasi pesan lokal. Apa saja sih kira-kira fitur mereka yang sangat berguna untuk kita. Nah, apabila teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung download dan coba aplikasi ini freemium. Artinya ada yang versi free dan ada versi yang berbayar. Cuma untuk yang versi free ini sangat reasonably untuk dicoba, untuk dipakai. Jadi teman-teman untuk yang awal-awal monggo untuk mencoba aplikasi ini terlebih dahulu, coba untuk sebagai operasional. Apabila cocok, mungkin teman-teman bisa upgrade ke yang lebih premium dengan fitur-fitur yang lebih baik. Nah, untuk teknisnya teman-teman bisa akses video di bawah ini untuk setting lebih jauh, lebih detail bagaimana cara setting produk, setting akun, dan sebagainya, setting pengiriman dan juga setting pembayaran. Nah, teman-teman bisa akses video di bawah ini. Nah, sekian teman-teman untuk review aplikasi pesan lokal ini dan bagaimana aplikasi ini bisa membantu kita. Semoga ini bisa membantu teman-teman memberikan gambaran tentang bagaimana sih agar aplikasi WhatsApp dan juga aplikasi tools-tools pendukungnya ini bisa semakin canggih membantu bisnisnya teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang aplikasi atau tools yang teman-teman bisa manfaatkan sebagai pendukung WhatsApp kita agar proses kita dalam mengelola transaksi, agar proses kita dalam mengelola orderan dari pelanggan kita itu jauh lebih terorganisir dan juga lebih rapi. Nah, di sini saya memperkenalkan aplikasi Sally, yaitu aplikasi keyboard ajaib yang sering digunakan untuk mendukung proses order dan sebagainya melalui keyboard. Nah, di aplikasi ini kita, kalau teman-teman sudah menginstal aplikasi ini, teman-teman bisa install di HP masing-masing, download dulu di Google Play Store. Kemudian setelah teman-teman install dan juga setting, nah teman-teman bisa mengenhance atau membuat keyboard dari keyboardnya HP teman-teman ini menjadi lebih expert atau lebih canggih. Melalui keyboard teman-teman bisa membuat invoice, cek ongkir, auto text, spending, dan juga mengecek dashboard penjualan. Yang mana ini benar-benar membantu kita nantinya dalam mengelola orderan dan sebagainya. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di Sally yang sekiranya bisa sangat membantu kita dalam mengelola bisnis kita? Oke, yang pertama adalah fitur kirim invoice. Nah, selain kita bisa membuat invoice langsung dari keyboard kita juga dapat mengirimkannya juga langsung melalui aplikasi kita. Aplikasi Sally ini yang nanti akan langsung terkoneksi dengan WhatsApp. Nah,
Enak sekali karena memang prosesnya cepat dan juga kita nggak perlu pindah-pindah aplikasi, jadi langsung dalam satu keyboard itu waktu kita mengetikkan di WhatsApp langsung kita klik kirim, otomatis akan langsung terkirim di channel WhatsApp, langsung terkirim sebagai pesan format yang memuat invoice. Kemudian kita juga bisa cek ongkir karena memang sering sekali pelanggan kita bertanya tentang ongkir. Nah, di aplikasi ini kita bisa cek ongkir langsung melalui keyboard kita, melalui aplikasi Sally ini. Kita tinggal memasukkan alamat penerimanya, dan nanti otomatis sistem dari Sally ini yang akan menghubungkan dengan beberapa vendor pengiriman, entah itu JNE, JNT, dan sebagainya. Otomatis langsung akan menghitung ongkos kirimnya. Kemudian di Sally ini juga terdapat fitur auto text, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan calon customer kita atau pelanggan kita yang pertanyaannya itu saja atau pertanyaannya sering ditanyakan, maka kita sediakan template jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini mirip dengan fitur auto text-nya di WhatsApp. Nah, teman-teman bisa kombinasikan keduanya nanti. Oke, next-nya adalah di Sally kita juga dimudahkan untuk mengingatkan pelanggan atau reminder pelanggan tentang orderan yang statusnya belum dibayar, yang statusnya memang belum lunas atau belum dibayar. Nah, seringkali karena customer kita itu sering lupa. Nah, dengan adanya fitur ini itu sangat mudah, jadi melalui keyboard kita bisa langsung cek sekiranya invoice-nya siapa yang memang dari pelanggan kita yang belum melakukan pembayaran, dan kita langsung klik, kemudian otomatis keyboard kita akan mengirimkan pesan teks di WhatsApp calon customer kita bahwa pesan tersebut yang berisi untuk mengingatkan agar segera transfer. Nah, kemudian di Sally juga kita juga bisa membuat label pengiriman tanpa pindah-pindah aplikasi. Nah, kita bisa langsung membuat label pengiriman dengan lebih cepat. Jadi nggak perlu aplikasi kita mendesain sendiri, otomatis nanti dibuatkan formatnya, template-nya, dan langsung teman-teman tinggal print dan tempel saja. Kemudian di fitur Sally ini pun kita juga mengelola transaksi, yaitu kita bisa cek transaksi yang belum dibayar, sudah dibayar, dan yang telah dikirim dalam satu dashboard. Nah, enaknya seperti itu, jadi kita bisa take control semua orderan kita dalam satu layar dashboard, yang mana akan sangat-sangat memudahkan kita. Oke, kita langsung masuk ke salah satu fiturnya. Kita mulai dari fitur auto text dulu. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi ini adalah aplikasi WhatsApp-nya teman-teman yang sedang chatting dengan salah satu customer, contohnya. Nah, kemudian tampilan keyboardnya teman-teman jika sudah menginstal aplikasi Sally akan terupgrade seperti ini. Ada beberapa menunya, kemudian teman-teman memilih menu auto text dan akan muncul auto text yang teman-teman sudah setting sebelumnya. Nah, teman-teman bisa tambahkan atau modifikasi sekiranya pesan-pesan seperti apa yang sering ditanyakan atau pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer kita dan jawabannya seperti apa. Oke, nextnya adalah kita bisa langsung cek ongkos kirim juga melalui aplikasi keyboard ini. Jadi teman-teman tinggal klik cek ongkir, kemudian nanti teman-teman bisa langsung cek. Sebelumnya teman-teman masukkan alamatnya, nanti otomatis hasil cek ongkirnya akan ditampilkan oleh aplikasi Sally, dan teman-teman tinggal nanti bisa tinggal centang saja yang sekiranya teman-teman yang sekiranya bisnisnya teman-teman menggunakan pengiriman yang mana saja. Nah, katakanlah beberapa pengiriman, 2, 3, sampai 5 pengiriman yang nantinya teman-teman bisa kirim ongkirnya langsung melalui
aplikasi WhatsApp, langsung di chattingnya mereka, daftar ongkirnya dari lokasi teman-teman ke lokasi penerima, beserta dengan harganya dan juga durasi harinya. Nanti customer kita nanti tinggal pilih, dan kita nanti waktu pembuatan invoice tinggal centang saja yang sesuai dengan permintaan customer. Kemudian, nah ini adalah fitur pembuatan dan pengiriman invoice. Jadi jika customer kita sudah order sesuatu, nah kita buat invoice-nya tinggal di satu dashboard, di satu keyboard ini tinggal klik, kemudian kita pilih produk yang sudah kita setting sebelumnya nanti di aplikasi Sally. Kita tinggal masukkan berapa jumlahnya, dan kemudian setelah harganya sudah tertotal dengan otomatis, kita masukkan nama pelanggan, nomor telepon, kemudian pengirimannya pakai paket yang mana, kemudian alamat penerimanya ke siapa, dan otomatis nanti kita bisa langsung buat invoice. Tapi sebelum buat invoice, kita juga bisa memberikan catatan dan juga transfer kemana, ke rekening mana. Kemudian langsung kita bisa klik untuk buat invoice. Begitu klik, nanti invoice-nya terbuat, tersimpan di database Sally-nya kita, dan juga nanti otomatis terkirim ke WhatsApp pelanggan kita yang melakukan order tadi dengan format yang sudah didesain sedemikian rupa, dengan cantik sekali, dengan tanpa kita mengetik satu persatu, dan sangat praktis teman-teman. Invoice-nya langsung terbuat di aplikasi WhatsApp. Dan ini pesannya nanti bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Pesan awal dan juga pesan akhirnya nanti kita bisa modifikasi melalui settingan aplikasi Sally. Nah, kemudian fitur yang sangat powerful juga adalah reminder transfer. Nah, setelah kita membuat dan juga mengirim invoice ke pelanggan kita juga mengecek invoice mana sih yang masih pending. Nah, kita bisa mengecek statusnya. Kita klik yang pending ini, nanti aplikasi Sally secara otomatis menampilkan beberapa invoice yang belum dibayar. Kemudian kita tinggal mencari beberapa invoice ini, kemudian kita klik salah satu. Nah, nanti akan muncul detailnya seperti ini. Nama pelanggannya siapa, jumlah transfernya, dan transfer kemana. Dan kemudian kita bisa langsung ingatkan dengan memencet tombol ingatkan di sini, yang nantinya akan otomatis mengirimkan sebuah pesan template yang sudah kita siapkan sebelumnya di setting aplikasi Sally, dan akan mengirimkan pesan teks untuk mengingatkan pelanggan kita agar segera transfer. Nah, ini praktis sekali teman-teman. Dan juga teman-teman, apabila invoice tersebut sudah lunas atau sudah dibayarkan, teman-teman bisa langsung menandai invoice tersebut untuk lunas. Nah, ini praktis sekali teman-teman. Jadi dalam satu aplikasi keyboard nggak perlu pindah-pindah aplikasi, teman-teman sudah bisa melakukan beberapa hal pokok seperti kirim invoice, reminder, dan juga cek mutasi, dan juga cek ongkos kirim dan sebagainya. Kemudian yang powerful lagi adalah kita bisa kelola transaksi. Jadi kita tinggal pencet menu dashboard yang paling kanan ini, nanti akan diarahkan ke daftar-daftar transaksi yang sudah dibuat melalui invoice yang kita buat melalui aplikasi Sally. Nah, kita bisa deteksi mana yang invoice belum bayar, sudah bayar, yang siap kirim, dan sebagainya. Nah, kemudian jika masing-masing atau salah satu dari transaksi tersebut kita klik, nah kita bisa mendapatkan detail transaksinya. Itu sangat detail sekali teman-teman, dan semua terdokumentasi dan dengan secara baik, mulai dari nama pelanggan, nomor telepon, dan juga metode pembayaran, ongkos kirimnya berapa, catatan ekspedisinya yang mana, kemudian historinya seperti apa. Semuanya lengkap tercatat, termasuk dengan produk dan juga harganya, semuanya tercatat dengan rapi teman-teman. Kemudian kita bisa
langsung melakukan cetak label pengiriman. Nah, di menu detail transaksi tadi terdapat menu cetak label pengiriman. Kita tinggal klik di sini apabila memang sudah dibayarkan oleh customer. Transaksi ini sudah dibayar. Kemudian kita ingin mengirimkan, kita tinggal cetak label pengirimannya. Nanti akan muncul secara virtual penampakannya seperti ini. Nah, kita bisa edit detail dari label pengirimannya. Kalau sudah oke, sudah cocok detail penerima dan juga detail pengirimnya, teman-teman tinggal cetak label pengiriman yang akan dikirimkan ke emailnya teman-teman. Nanti penampakannya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal print ini karena ini memang sudah dalam bentuk PDF. Teman-teman tinggal print saja, teman-teman tinggal cek email, kemudian bisa download atau view PDF, kemudian tinggal di print. Nah, praktis sekali teman-teman. Kemudian kita juga bisa mendapatkan laporan penjualan. Jadi aplikasi Sally ini nanti akan mengkalkulasi secara otomatis dan memberikan sebuah laporan yang cukup simpel tapi powerful, seperti statistik hari ini, berapa penjualannya, berapa transaksinya, berapa yang transaksi yang sudah dibayar, belum dibayar, dan mana yang sudah dibatalkan. Nah, ini benar-benar powerful insight buat kita agar kita semakin rapi dalam mengelola transaksi. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga sharing saya ini tentang aplikasi Sally bisa sangat membantu teman-teman dalam manajemen pengelolaan bisnis, khususnya pengelolaan orderan di aplikasi WhatsApp. Dan teman-teman jika tertarik segera download karena aplikasinya gratis. Tinggal download, kemudian teman-teman mendaftar dan melakukan beberapa setting, dan langsung otomatis nanti aplikasi Sally dapat digunakan dan dapat mengenhance atau membuat keyboard teman-teman jauh lebih canggih untuk mendukung kegiatan bisnis dari teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dulu, kita bertemu di modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan eksplorasi tentang tools WhatsApp namanya. Jadi tools ini adalah tools yang membantu kita untuk broadcast pesan agar lebih personal dan lebih cepat, lebih mudah. Nah, bedanya apa sih tools ini? WhatsApp ini kan hampir mirip dengan tools WhatsApp Bulk Sender yang kelas ini sediakan. Nah, perbedaannya adalah yang WhatsApp ini berbasis website, jadi teman-teman bisa akses melalui browser masing-masing secara online. Nah, kalau tools WhatsApp Bulk Sender itu perlu yang namanya instalasi, perlu diinstal di komputer atau di laptopnya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya secara fitur ini sama saja, cuma perbedaannya ada di sana. Yang satunya perlu instalasi, yang satunya tidak perlu instalasi. Nah, mungkin kita akan eksplorasi lebih jauh fitur-fitur dari WhatsApp ini, yang mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai alternatif apabila teman-teman menemui kendala ketika memakai tools WhatsApp Bulk Sender yang kelas ini sediakan. Oke. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman dari aplikasi WhatsApp. Nah teman-teman apabila sudah berlangganan per bulan teman-teman, dan ini menurut saya sih cukup murah. Berlangganannya kurang lebih 40 ribuan sampai ada range-nya 40 sampai 60-an ribu per bulannya. Ini sangat murah sekali teman-teman. Nah jika teman-teman sudah login, registrasi, kemudian melakukan pembayaran, kemudian aktif membernya, nah teman-teman nanti akan masuk ke dashboardnya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman tinggal koneksikan saja nanti WhatsApp-nya dengan aplikasi WhatsApp ini di sini. Teman-teman koneksikan. Nah jika nomornya sudah on, maka artinya sudah bisa dipakai. Apabila belum, nah teman-teman koneksikan saja di sini. Nanti teman-teman tinggal scan QR code-nya dengan WhatsApp-nya teman-teman. Kemudian langsung otomatis terkoneksi.
Dari dashboard ini nanti kita akan mendemokan sih bagaimana cara kita membroadcast pesan lewat aplikasi WhatsApp ini. Jadi hal pertama ini kita perlu membuat sebuah list. List ini adalah daftar kontak teman-teman dari customer yang ingin kita kirimkan broadcast pesan atau blast pesan. Nah, di menulis ini kita klik. Nah, nanti kita akan dimunculkan oleh list-list kita yang sebelumnya yang sudah pernah kita buat. Nah, ini sangat berguna teman-teman sebagai database juga. Jadi kita bisa menyimpan database kontak customer kita berikut dengan namanya, yaitu di daftar list ini. Ini juga bisa digunakan sebagai alternatif selain kita menyimpan melalui Google Kontak. Nah, kemudian next-nya adalah kita buat list baru di sini. Kita namai sesuaikan namanya teman-teman agar mudah nanti ya untuk men-track, katakanlah follow up hari pertama untuk tanggal katakanlah 31 Januari. Oke, ini untuk internal name, public name-nya juga samakan saja teman-teman. Kemudian create. Oke, selesai. Nah, setelah listnya ini terbuat, next-nya adalah kita perlu untuk mengisi list ini. Nah, listnya ini nanti berisi siapa saja sih. Nah, kita klik tombol add new contact di sini. Nah, ini ada 3 pilihan, sync dari WhatsApp, manual input, atau upload TXT. Nah, kita coba yang pakai upload TXT ya teman-teman. Ini sayangnya masih belum bisa format Excel atau CSV, jadi masih dalam bentuk TXT, tapi mungkin kedepannya dari pihak WhatsApp sendiri akan mengupdate-nya ke CSV. Atau bisa langsung sync dari WhatsApp. Nah, kali ini kita akan upload dari TXT dulu. Nah, seperti ini teman-teman formatnya nama, kemudian nomor.
schedule teman-teman. Apakah dikirim immediately saat ini juga atau kita bisa pilih jadwal. Nah, ini saya yang senang dari WhatsApp ini, kita bisa jadwalkan pesan. Jadi kapan pesan ini akan dikirim? Apakah hari ini jam 7 malam, hari ini jam 10 pagi, atau kita bisa custom di sini. Tanggal berapa, jam berapa. Atau ya kalau saat ini juga immediately. Nah, contoh kali ini kita akan pakai yang immediately saja. Oke, next-nya, nah jika teman-teman masih belum yakin, nah teman-teman bisa simpan sebagai draft dulu. Atau kalau sudah yakin, langsung saja teman-teman klik di sini. Apakah Anda yakin untuk broadcast? Oke, yakin. Nah, jika sudah yakin, teman-teman tinggal klik saja di sini. Nah, broadcast sudah dijadwalkan. Artinya kan kita sudah membroadcast sekarang juga ya. Artinya ini akan segera berjalan teman-teman. Broadcastnya. Nah, teman-teman tinggal lihat saja nanti di sini laporannya. Total resipiennya berapa, total delivered berapa, total link klik berapa, total yang belum terdeliver berapa. Nah, pastikan pada saat broadcast yang kita tracking testing pixel ataupun dan yang ini yang benar-benar fitur yang saya sendiri juga excited sih. Nah, ini masuk untuk teman-teman misalkan order form dan inventory management. Dengan order form ini kita nanti bisa membuat sebuah form ordernya kita kirimkan ke pelanggan kita atau tidak mereka ingin order. Nah, tinggal secara otomatis mereka sudah ada formnya nih, tinggal. Kemudian di sini juga ada nantinya kami sendiri yaitu follow up order reminder notification. Jadi ada notifikasi secara otomatis untuk reminder customer kita yang belum melakukan pembayaran atau transfer di WhatsApp. Ini benar-benar membantu kita teman-teman. Jadi kita tanpa secara manual nantinya follow up, jadi by sistem aja secara slow otomatis. Jadi mereka order, kita setting nanti berapa hari follow up. Belum mereka transfer, mereka sudah transfer maka follow upnya berhenti. Jika mereka belum transfer maka follow upnya ini akan terus reminder pelanggan kita untuk segera menyelesaikan pembayaran. Nah, kemudian yang tidak kalah excited yaitu ada itu order otomatis. Nah, ini keren sekali teman-teman apabila bisa diintegrasikan dan itu order otomatis dan juga cek mutasi rekening bank secara otomatis. Jadi ketika customer kita sudah transfer sesuai dengan kode yang kita kirimkan, nanti by system akan secara otomatis melakukan konfirmasi ada pembayaran customer. Nah, kita nggak perlu lagi ngecek rekening untuk transferan. Nah, nanti by system akan ngecek. Nah, itu teman-teman beberapa coming soon fitur dari WhatsApp ini yang nanti mungkin apabila ini sudah launching akan saya update kembali di kelas WhatsApp aktif ini. Oke, itu sekilas untuk WhatsApp teman-teman. Bisa teman-teman jadikan alternatif sebagai tools yang bisa membantu kegiatan marketing teman-teman dalam operasional bisnis. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.